warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semangat? Alhamdulillah hari ini semuanya sehat, semangat, dan ceria. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang mata pelajaran IPAS, yaitu pengolahan sampah. Boleh dibuka nak bukunya? Sudah dibuka semuanya? Ya, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini ada 3. Yang pertama itu yaitu mengelompokkan sampah-sampah baik itu organik maupun sampah-sampah non-organik dengan benar dengan melalui pengamatan ataupun diskusi kelompok. Kemudian yang kedua itu ada kalian nanti akan menjelaskan proses-proses cara membuat kompos dari sampah organik daun kering secara runtut. Oke, dan yang terakhir yang ketiga adalah kalian dapat menganalisis cara-cara mengurangi sampah non-organik dengan benar. Bisa semuanya? Oke, anak-anak, Bu Guru mau bertanya, apa yang akan terjadi jika sampah-sampah tersebut tidak dikelola dengan baik? Akan menyebabkan banjir, kemudian apa lagi? Selokan menjadi mampa tidak lancar. Nah, untuk itu kita harus mencari tahu bagaimana sih cara-cara untuk mengolah sampah agar sampah tersebut tidak mencemari lingkungan. Apa caranya? Ya, Aida? Bisa dibuat menjadi Betul sekali. Tepuk hebat untuk Aida. Baik, anak-anak, di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang pengelompokan sampah. Yang pertama itu ada sampah organik. Sampah organik ini merupakan suatu sampah yang berasal dari sisa makanan atau sisa dari makhluk hidup. Nah, ataupun dari bahan-bahan yang biasanya cenderung cepat terurai. Ada yang tahu di sini contoh sampah organik apa? Ya, Maura? daun-daunan dan sisa-sisa Iya, makanan. betul sekali. Ada daun-daunan, ranting, ataupun sisa makanan. Nah, contohnya di depan kalian, di sini Bu Guru ada contoh. Ini namanya apa ya? Daun kering. Nah, daun kering ini merupakan salah satu contoh dari sampah organik. Namun, daun kering ini bisa kalian manfaatkan untuk kita jadikan sebuah kompos. Oke, seperti itu ya anak-anak ya. Baik, selanjutnya ada namanya sampah non-organik. Nah, sampah non-organik ini biasanya berasal dari benda-benda yang cenderung sulit untuk terurai. Ada yang bisa menyebutkan contoh sampah non-organik? Ya, Fatimah. Pintar sekali Fatimah, ada plastik bekas dan juga sedotan. Nah, di depan kalian di sini Bu Guru sudah ada contohnya. Ini apa sayang namanya? Plastik. Kemudian di sini ada bekas kalian jajan makanan ya nak ya. Kemudian di sini ada namanya apa ini? Sedotan. Selanjutnya di sini ada apa ini yang oranye? Tutup botol dan satu lagi bekas minuman. Itu semua merupakan jenis-jenis dari sampah non-organik. Baik, selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan cara-cara pengurangan sampah. Yang pertama disebutnya reduce. Reduce itu adalah cara kita mengurangi sampah. Nah, contohnya Bu Guru akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi, ketika kalian belanja ke pasar atau ke minimarket, kalian jangan menggunakan lagi plastik seperti ini ya nak ya. Nah, tapi kalian bisa menggunakan tas belanja seperti ini. Mengapa? Karena ini bisa selalu kalian gunakan ketika kalian untuk berbelanja. Ya, jadi tidak digunakan hanya satu kali saja, tapi bisa berulang kali. Oke, yang kedua ada namanya reuse. Reuse itu adalah cara pengolahan sampah untuk mengurangi sampah, yaitu menggunakan barang-barang yang masih bisa dipakai kembali. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Ya, Himawan? Botol plastik bisa digunakan untuk pot tanaman. Betul sekali, yaitu pot tanaman dari botol plastik. Nah, di depan kalian jadi ada botol air mineral. Ini bisa digunakan kembali sebagai wadah untuk menanam tanaman. Baik, yang ketiga ada yang namanya recycle. Recycle itu yaitu mengurangi sampah dari benda-benda atau sampah-sampah untuk menjadi suatu produk baru. Ada yang bisa menyebutkan contoh recycle? Ya, Randy? Karya-karya yang dari bekas bekas. Iya, betul sekali apa yang dikatakan Randy, yaitu karya-karya dari bekas botol air mineral. Nah, di depan kalian juga ada beberapa karya recycle.
Baik anak-anak, di sini Bu Guru punya namanya mystery box. Di dalam mystery box ini berisi sampah-sampah organik maupun sampah-sampah non-organik. Jadi nanti kalian bisa bergiliran dan bergantian untuk membuang sampah dan memilah sampah sesuai dengan tempatnya. Kalau sampah organik dibuangnya ke warna apa, Nak? Hijau. Betul sekali. Kalau sampah non-organik? Kuning. Oke, sudah siap? Oke, yuk. Baik anak-anak, sebelum kita membuat kompos, kita terlebih dahulu harus mencacah daun kering. Nah, di sini sudah ada daun kering yang sudah kita kumpulkan bersama-sama. Nanti kita akan bergantian ya, Nak ya. Cuma harus waspada ya. Baik anak-anak, di sini kita akan membuat kompos padat. Adapun bahan-bahannya yaitu ada daun kering yang sudah dicacah, kemudian ada cairan EE4, kemudian ada kompos padat dan juga wadah. Nah, masih ingat kan urutannya apa saja? Masih. Mari kita buat. Oke. Baik anak-anak, tadi kita sudah membuat kompos padat. Nah, biar kalian lebih ingat lagi, Bu Guru di sini punya lagunya. Dengarkan ya. Ayo kawan-kawan, kita buat kompos. Hancurkan daunnya, tuang larutannya, susun lapisannya, padatkan dan tutup. Cek setiap minggu kompos siap panen. Bisa? Oke, siap ya? 1, 2, 3. Ayo kawan-kawan, kita buat kompos. Hancurkan daunnya, tuang larutannya, susun lapisannya, padatkan tutup. Cek setiap minggu kompos siap panen. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak-anak, di sini adalah tahapan game. Siapa yang mau ikutan main game? Oke, kita akan game tentang ruang guru. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, nggak apa-apa. Nanti kita tambah ilmu ya. Nah, nama gamesnya itu yaitu Games Clash of Champions. Gimana? Baik, sayang, di sini ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Bentuknya adalah teka-teki silang yang harus kalian pecahkan. Nanti kalian bisa menjawab dari pertanyaan ada yang mendatar maupun yang menurun. Bisa dipahami? Bisa. Baik, selamat mengerjakan. Baik, anak-anak, kita sudah belajar apa saja hari ini? Pembuatan kompos. Pembuatan kompos, apa lagi? Pengolahan sampah, baik itu sampah organik maupun non-organik. Oke, di sini ada yang bisa menyebutkan tidak dampak pembelajaran hari ini? Bu. Ya, Hisham. Jadi kita tahu cara mengurangi dan mengelola sampah. Betul sekali apa yang dikatakan Hisham. Jadi kita bisa tahu cara mengurangi volume sampah, baik itu sampah organik maupun sampah non-organik, agar sampah-sampah tersebut tidak mencemari lingkungan kita. Oke. Yang kedua, ada yang bisa menyebutkan, Nak? Ya, Hisya. Kita dapat bisa mengurangi daun kering menjadi kompos. Betul sekali apa yang dikatakan Keisha. Jadi kita bisa mengurangi sampah organik daun kering menjadi sebuah kompos, yaitu benda yang sangat bermanfaat khususnya untuk tanaman agar tanaman tersebut bisa tersubur. Oke, baik. Sekian pembelajaran hari ini dari guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.